Ya, adik-adik, yang selanjutnya kita akan berkenalan dengan pembina pramuka yang ada di SMK Negeri 1 Yogyakarta. Nah, di sini telah hadir dua orang kakak pembina. Nah, monggo silakan memperkenalkan dirinya masing-masing. Baik adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Latifah. Kakak selaku pembina putri gugus depan SMK Negeri 1 Yogyakarta. Selanjutnya, perkenalkan nama kakak Muhammad Anhar Sani, biasa dipanggil Kak Anhar. Kakak selaku pembina putra di SMK Negeri 1 Yogyakarta. Dan adik-adik sekalian, ada satu lagi kakak pembina yaitu yang sekarang berhalangan hadir. Namanya yaitu Kak Taufik Aribowo. Beliau juga pembina putra SMK Negeri 1 Yogyakarta. Jadi di pramuka ekstra pramuka SMK Negeri 1 Yogyakarta itu ada 3 pembina, 2 putra dan 1 putri. Terima kasih. Kemudian ini nih yang saya mau tanyakan, materi apa saja yang nanti akan didapatkan oleh adik-adik ini? Untuk berkaitan dengan materi, untuk semester 1 materi kita akan maksimalkan di materi yang pengetahuan terlebih dahulu. Dan nanti di semester 2, karena ini kebetulan pandemi Ibu, jadi semuanya berlangsung secara daring, namun ada kegiatan untuk persiapan-persiapan yang bisa dilaksanakan secara langsung di sekolahan, Ibu. Oke, terima kasih. Kemudian untuk jadwal latihannya sendiri bagaimana, Kak? Untuk jadwal latihan, untuk jadwal daring biasanya setiap hari Jumat jam 1 sampai jam 3 itu langsung 2 sesi. Jadi untuk sekarang ada kelas 10 dan kelas 11 itu nanti dibagi 2 sesi seperti itu. Gitu. Kemudian ini kewajiban siswa. Nah, itu bagaimana ini tentang kehadiran dan tugas-tugas yang lain itu bagaimana nih, Kak? Baik, untuk terkait kehadiran, untuk anak adik-adik semuanya, kehadiran itu maksimal itu 70 minimal 70%, bukan maksimal, tapi itu minimal 70%. Jadi di bawah 70% nanti adik-adik nilainya akan kurang dari B, atau nanti dengan konsekuensi adik-adik sekalian yang sudah berkoordinasi dengan sekolah nanti akan ada konsekuensi tersendiri berupa naik atau tidak ke kelas selanjutnya, begitu Ibu. Oke. Dan untuk tugasnya, Iya. tugasnya juga wajib, setiap ada tugas yang diberikan harus dikumpulkan. Oke, wajib ya, karena wajib mengingat ekstrakurikuler pramuka ini adalah wajib diikuti untuk seluruh siswa kelas 10 dan juga siswa kelas 11. Nah, betul. Kemudian ini Kak, adakah rencana-rencana kegiatan di luar? Nah, mengingat pramuka ini kan sebenarnya identiknya dengan kegiatan di luar ya. Ini bagaimana nih rencananya apa nih? Baik. Untuk kegiatan di luar sementara ini kita belum bisa melaksanakan terkait karena masih pandemi COVID-19. Namun ada beberapa yang bisa kita laksanakan Ibu, karena diizinkan oleh pihak sekolahan, oleh kepala sekolah. Nah, itu terkait dengan pengujian SKU, maupun gitu. dengan dilanjutkan pelantikan pengukuhan DA. Jadi itu bisa dilaksanakan, namun dengan jumlah siswa yang terbatas atau jumlah adik-adik yang terbatas. Oke, ya. Ada yang mau ditambahkan lagi? Izin menambahkan ya Ibu. Jadi untuk kegiatan selama daring ini kita memang kadang ikut keluar kalau ada undangan dari Kuarcap itu kan sistemnya daring juga. Kita bisa ikut seperti webinar, seperti kesakaan seperti itu, dan itu kan kita tetap melaksanakannya melalui daring seperti itu adik-adik. Oke, terima kasih atas penjelasannya ya. Nah, adik-adik wajib ikut ya untuk ekstrakurikuler pramuka ini karena nanti nilainya pun juga masuk di rapot. Terima kasih untuk hadirannya terima kasih, kakak pembina semuanya. Nah, kita akan melanjutkan perkenalan dengan ekstrakurikuler yang lain. Oh iya deh yang pakai kaju, cantik manis bak gula tebu, rajin terampil dan banyak ilmu. Bolehkah kakak tahu namamu? Ikut serta membangun masyarakat. Kadang ia bingung ketika dihadapkan harus aktif di Dewan Ambalan
atau di satuan karya. Tak jarang ia tertidur ketika mengikuti rangkaian rapat yang begitu padat. Sampai-sampai cintanya berujung sebatas patok tenda. Itu adalah kesan yang ditampilkan oleh Pramuka Penegak. Salam Pramuka. Pramuka Penegak adalah anggota muda gerakan Pramuka yang berusia 16 sampai dengan 20 tahun. Secara umum, usia tersebut disebut masa sosial atau disebut juga masa remaja awal, yaitu masa pencarian jati diri. Penegak dianggap sudah berani meluaskan sayapnya sendiri, membuka lingkaran dunianya lebar-lebar, serta mandiri. Maka, bentuk upacara pembukaan dan penutupan latihan penegak ialah berupa barisan yang terbuka dari semua sudut, yakni bersab, satu lurus, di mana pemimpin-pemimpin ambalannya berada di sebelah kanan. Tingkatan dalam Pramuka Penegak. Ada beberapa tingkatan dalam Pramuka Penegak, yaitu Penegak Bantara. Penegak Bantara adalah tingkatan syarat-syarat kecakapan umum pertama dalam satuan Pramuka Penegak sebelum Penegak Laksana. Golongan Pramuka Penegak yang belum menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum atau SKO Penegak Bantara belum dianggap sebagai Pramuka Penegak dan disebut sebagai tamu ambalan atau tamu penegak. Selanjutnya, Penegak Laksana. Penegak Laksana adalah tingkatan syarat-syarat kecakapan umum kedua dalam satuan Pramuka Penegak setelah Penegak Bantara. Golongan Pramuka Penegak yang telah menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum SKU Penegak Laksana dapat mengikuti SKU Pramuka Garuda. Selain itu, bagi Pramuka Penegak yang belum mendapatkan tanda pengenal penegak, Bantara disebut dengan Penegak Tamu. Satuan. Satuan terkecil Pramuka Penegak disebut Sangga, yang idealnya terdiri dari 6-8 orang penegak. Sangga dipimpin salah seorang pemimpin Sangga atau Pinsa. Setiap 5 Sangga dihimpun dalam sebuah ambalan. Ambalan dipimpin oleh seorang ketua yang disebut Pradana, seorang sekretaris yang disebut Kerani, seorang bendahara yang disebut Hartaka atau juru uang, dan seorang pemangku adat. Setiap ambalan mempunyai nama yang bermacam-macam, bisa nama pahlawan, tokoh pewayangan, dan lain sebagainya yang disesuaikan dengan karakter ambalan tersebut. Kode kehormatan. Kode kehormatan untuk Pramuka Penegak terdiri atas satya atau janji dan ketentuan moral atau dharma. Wadah pembinaan. Pramuka Penegak tidak hanya belajar dan berlatih di sekolah atau di gugus depan saja, tetapi ada beberapa wadah pembinaan yang bisa dijadikan tempat belajar dan berlatih guna menambah wawasan yang lebih luas. Di antaranya, Dewan Kerja, Satuan Karya, Satuan Komunitas, Satuan Tugas Pramuka Peduli, Satuan Kegiatan Protokol, dan lain sebagainya. Kegiatan. Kegiatan Pramuka Penegak adalah perwujudan dari sumpah di atas yang mengutamakan semangat gotong royong untuk membangun masyarakat. Berikut ini beberapa kegiatan Pramuka Penegak. Pelantikan penegak, pelantikan pindah golongan, pelantikan TKU, baik Bantara, Laksana, ataupun Garuda. Pelatihan dan pengembangan, Geladian Pimpinan Sangga, Dian Pinsah, Geladian Pimpinan Satuan, Dian Pinsat, Latihan Pengembangan Kepemimpinan LPK, Kursus Instruktur Muda KIM. Pertemuan. Pertemuan dalam Pramuka Penegak diantaranya Muspanitra, Musyawarah Pramuka Penegak dan Panega Putri dan Putra, Sidang Paripurna, Raimuna, Perang Saka, Jambore on the Air, dan Jambore on the Internet. Kegiatan bakti, perkemahan wirakarya, perkemahan bakti, dan lain sebagainya. Kecakapan khusus dalam Pramuka Penegak.
dicapai dengan menyelesaikan syarat kecakapan khusus yang memiliki 3 tingkatan, yaitu Purwa, Madhya, dan Utama. Pramuka penegak biasa disingkat dengan huruf T dari kata dasar tegak, maka diambil huruf pertama dari kata tegak. Kode warna pramuka penegak menggunakan kode warna kuning. Istilah dalam pramuka penegak. Ada beberapa istilah dalam pramuka penegak, antara lain ambalan dan sangga. Kata ambalan berasal dari bahasa Jawa, ambal-ambalan, yakni kegiatan yang dilakukan terus-menerus. Ambalan juga disebut sekumpulan orang yang sedang melakukan suatu pekerjaan. Ambalan. Ambalan adalah suatu wadah pembinaan bagi pramuka penegak di tingkat gugus depan. Dalam ambalan ini terdiri dari penegak, calon penegak, dan tamu ambalan. Ketiga jenis ini saling berkaitan serta saling mempengaruhi sesuai dengan peran dan fungsinya sendiri. Upacara dalam ambalan penegak. Upacara dalam ambalan penegak biasanya aplikasinya formasi barisan berbanjar atau perlombaan, yaitu menghadap satu arah dengan pinsa berada di depan dan anggota sangga lainnya di belakang pinsa. Adapun filosofi dari bentuk barisan ini mengandung filosofi terbukanya pandangan dan pola pikir para penegak dalam menerima pengaruh yang baik dari lingkungan sekitarnya. Sangga. Sangga artinya gubuk atau rumah kecil tempat penggarap sawah. Nama-nama sangga mulai dari sangga perintis, sangga penegas, sangga pencoba, sangga pelaksana. Sangga perintis mengandung arti perintisan, menjadi pembuka, pelopor dalam kebajikan. Sangga penegas mengandung arti kemampuan mengambil keputusan yang arif dan bijaksana. Sangga pencoba mengandung pengertian keberanian mencoba segala sesuatu yang positif. Sangga pendobrak mengandung pengertian keberanian mengemukakan kebenaran dan melawan kemungkaran. Dan sangga pelaksana mengandung pengertian keberanian melaksanakan sesuatu tugas dengan penuh tanggung jawab. Penggunaan istilah penegak sebagaimana istilah lainnya dalam kepramukaan diambil dari romantisme sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kata penegak, kata dasar tegak, merujuk pada tahap keberhasilan bangsa Indonesia dalam menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Tahap tegaknya atau berdirinya negara Indonesia ditandai dengan proklamasi kemerdekaan yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tahap ini didahului oleh tahap-tahap sebelumnya seperti penyiagaan bangsa dan penggalangan persatuan dan kesatuan, yang mana kedua tahap itu kemudian dijadikan nama golongan anggota gerakan pramuka siaga dan penggalang. Semua itu tadi informasi mengenai pramuka penegak. Semoga informasi ini bermanfaat. Ekstrakurikuler pramuka adalah ekstra yang wajib di SMK Negeri 1 Yogyakarta. Ekstra ini melatih peserta didik untuk disiplin, kreatif, dan bertanggung jawab. Ekstra ini dilakukan setiap 1 minggu sekali. Ekstra ini wajib diikuti oleh kelas 10. Meskipun dilakukan secara daring, kegiatan ekstrakurikuler pramuka tetap berjalan dengan lancar. Di SMK Negeri 1 itu sendiri terdapat Dewan Ambalan yang bernama Dewan Ambalan Arjuna dan Srikandi. Dewan Ambalan tersebut menanamkan sikap Tri Satria